punya bisnis sendiri tapi gaji UMR. Kedengarannya mustahil banget ya. Tapi gimana kalau aku bilang, itu bukan hal yang mustahil. Di sini, kita bakal bongkar gimana caranya mengubah mimpi itu jadi sebuah rencana yang benar-benar bisa kamu jalanin. Ini bukan soal hoki-hokian, ini soal strategi. Coba deh bayangin, kamu udah kerja capek-capek, pas akhir bulan lihat saldo, rasanya langsung mikir, gimana ceritanya bisa punya bisnis kalau begini terus? Aku paham banget perasaan itu. Tapi dengerin dulu, gimana kalau aku bilang, itu sangat mungkin. Nah, ini dia peta jalan kita. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas. Mulai dari mindset, ngitung modal, strategi cari duit tambahan, sampai kenapa proses ini butuh waktu. Ini bakal jadi panduan lengkap buat kamu. Yuk, kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan paling mendasar nih, beneran bisa punya bisnis dengan gaji UMR? Banyak banget yang nyangkut di pertanyaan ini, padahal kuncinya cuma satu. Kuncinya itu bukan nunggu dapat rezeki nomplok atau warisan, bukan. Kekuatan terbesar kamu itu ada di strategi. Gimana caranya kita memaksimalkan apa yang kamu punya sekarang? Kalau kamu udah pegang prinsip ini, percaya deh, langkah-langkah selanjutnya jadi jauh lebih gampang. Sip, sekarang kita masuk ke langkah paling krusial. Sebelum kita ngomongin duit, kita harus benerin dulu yang satu ini, cara pikir kita. Ini fondasinya banget. Kalau fondasinya goyang, strategi secanggih apapun nggak akan jalan. Coba lihat deh, perbedaannya jelas banget kan? Yang di kiri, ini cara pikir menyalahkan. Dikit-dikit, dia enak, privilege, gaji gue kecil mana bisa. Nah, bandingin sama yang di kanan, cara pikir solusi. Pertanyaannya bukan lagi kenapa gue nggak bisa, tapi diubah jadi gimana caranya gue bisa meskipun kondisinya begini. Percaya deh, pergeseran kecil ini dampaknya gede banget. Nah, ini dia mantranya. Coba deh diulang-ulang terus di kepala kamu. Fokus cari solusi, bukan cari alasan. Kalau kamu udah biasa mikir gini, otak kamu tuh bakal otomatis nyari jalan keluar, nyari peluang, bukan malah fokus ke masalahnya. Oke, mindset udah beres. Sekarang waktunya kita turun gunung, kita ngomongin yang praktis. Yap, kita bakal main sama angka-angka. Berapa sih sebetulnya modal yang kita butuhin? Jadi gini, modal usaha itu gampangnya kita bagi dua aja. Ada yang namanya modal sekali keluar. Ini buat beli barang-barang di awal kayak alat-alat gitu. Enaknya, ini cuma keluar sekali aja. Terus yang kedua, ada modal operasional. Nah, ini dana cadangan buat nutupin biaya bulanan, kayak bahan baku, selama 3-6 bulan pertama pas bisnis baru jalan. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh aja ya. Misalnya nih, kamu mau buka bisnis kue rumahan. Kira-kira berapa modal yang dibutuhin? Pertama, modal sekali keluar. Katakanlah buat beli mixer sama oven yang oke, kita siapin sekitar 10 juta rupiah. Lanjut, modal operasional. Misal, tiap bulan butuh sekitar 2,5 juta buat bahan baku dan lain-lain. Nah, kita butuh bensin buat 3 bulan pertama kan? Jadi totalnya 7,5 juta. Oke, jadi total target tabungan kita adalah 10 juta ditambah 7,5 juta, jadi 17,5 juta rupiah. Nah, sekarang kita udah punya angka pasti yang harus dikejar, jelas kan? 17,5 juta. Kedengarannya gede banget ya? Tenang, jangan panik dulu. Coba kita pecah. Kalau target kamu mau mulai dalam setahun, itu artinya kamu cuma perlu nabung sekitar 1,5 juta aja per bulan. Nah, gimana? Kelihatan lebih masuk akal kan? Oke, target per bulan udah ada. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya ngumpulin segitu dengan gaji UMR? Nah, ini dia nih, kita masuk ke strategi aksinya. Tapi, gimana kalau setelah dihitung-hitung, sisa gaji kamu tiap bulan cuma 500.000? Jauh banget dari target 1,5 juta tadi. Apa berarti udah, selesai, game over? Tunggu dulu. Tentu aja enggak. Justru disinilah kita ditantang buat jadi lebih kreatif. Jawabannya cuma satu, tambah pemasukan. Coba deh pikirin, kamu punya hobi apa? Suka nulis? Suka foto-foto? Itu bisa jadi duit loh. Atau coba aja jadi dropshipper. Atau jadi affiliate di TikTok atau Shopee. Bahkan kerja jadi panitia acara di akhir pekan juga bisa nambahin pundi-pundi kamu secara signifikan. Nah, kalau pemasukan udah nambah, kuncinya sekarang adalah disiplin. Ada 3 langkah gampang. 1. Wajib pisahin rekening. Bikin 1 rekening khusus buat modal bisnis. 2. Begitu gajian masuk, detik itu juga langsung transfer target tabungan kamu. Ini namanya bayar diri sendiri dulu.
Dan 3, setiap dapat uang kaget, entah itu bonus, THR, atau dikasih hadiah, jangan dipakai jajan. Langsung masukin ke rekening bisnis tadi, biar targetnya cepat kekumpul. Ingat ya, prinsipnya itu disisihkan, bukan disisakan. Beda banget loh artinya. Kita nabung itu di awal pas baru gajian, bukan nunggu sisa di akhir bulan. Ini mindset shift kecil, tapi dampaknya luar biasa. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Dan ini penting banget sebagai pengingat kita semua. Semua strategi keren yang udah kita bahas tadi butuh satu hal yang nggak bisa dibeli. Waktu. Kamu pasti sering lihat orang lain yang kelihatannya sukses banget. Tapi ingat, kita itu cuma lihat panggungnya. Kita nggak lihat backstage-nya. Kita nggak lihat perjuangan mereka bertahun-tahun. Jadi please, jangan pernah bandingin bab 1 di cerita kamu sama bab 20 di cerita orang lain. Fokus aja sama progres kamu sendiri, sekecil apapun itu. Lihat angka ini, 8 tahun. Ini waktu yang dibutuhkan narasumber kita untuk sampai di posisinya sekarang dari sejak dia pertama kali kerja. Jadi, ini bukan mie instan ya. Ini maraton, bukan lari sprint. Jadi, kuncinya cuma 3. Sabar, konsisten, dan disiplin. Kalau kamu bisa pegang 3 hal ini, dan orang lain aja bisa, kenapa kamu enggak? Kamu juga pasti bisa. Jadi, mulai sekarang, hapus pertanyaan, apakah ini mungkin dari kamus kamu? Ganti pertanyaannya jadi, gimana caranya gue mewujudkan ini? Nah, kamu udah punya panduannya sekarang. Pertanyaannya buat kamu siap untuk memulai? Langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini juga?